Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azakumullah. Kita masih melanjutkan kembali tafsir daripada satu ayat di dalam surat An-Naba. Lanjutan daripada sifat-sifat bidadari-bidadari surga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah baca penjelasan daripada Syekh Sa'di dalam tafsir ayat wa kawa'ib atroba. Apa makna daripada al-kawa'ib dan apa makna daripada al-atrob. Disebutkan di sana oleh Syekh Sa'di, yakni an-nawahid, yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik dari penduduk surga, para wanita penduduk surga. Lebih tepatnya adalah para gadis-gadis perawan. Dan memang demikian kondisinya, semua adalah gadis dan semuanya perawan. Mereka di usia, kalau ahlul jannah dari kalangan wanita-wanita dunia, maka zahirnya adalah usia 33 tahun, sebagaimana di dalam keumuman hadis. Adapun sebagian mufassirin menyebutkan al-kawa'ib adalah al-adara, yakni usia baru saja menginjak masa balik. Dan ini dibawa kepada makna para gadis-gadis yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala biduni wiladah, dengan tanpa terlahir. Allah cipta di surga secara langsung, dan saat ini mereka sudah ada, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi calon-calon penghuni surga. Kemudian kita juga telah baca ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang ciri-ciri fisik para wanita-wanita surga. Sedemikian banyak ayat-ayat, dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang belum kita baca. Di antaranya adalah firman Allah taala, inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Sungguhnya kami mencipta mereka dengan penciptaan, dan kami jadikan mereka senantiasa dalam keadaan perawan. Pada ayat ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, inna ansa'nahunna insya'a, yakni al-hurul 'ain, al-azara, dari kalangan wanita-wanita surga yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi makna inna ansa'nahunna insya, yakni dicipta secara langsung tanpa melalui proses kelahiran. Langsung Allah cipta dan Allah tempatkan di surga. Kemudian penafsiran yang kedua, inna ansa'nahunna insya'a, artinya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang berbeda pada ciptaan dia di dunia. Tarkib dan susunan tubuh mereka tidak lagi seperti anatomi tubuh manusia pada keadaan di dunia yang ada padanya. Ya tentu daging masih, cuman dalam artian daging tidak lagi seperti daging yang ada di dunia. Kulit tidak seperti kulit yang ada di dunia. Tulang tidak lagi seperti tulang yang ada di dunia. Hanya bentuknya saja seperti
blegernya itu, fisiknya itu seperti manusia, tetapi sudah tidak lagi bisa dibayangkan keelokan dan keindahannya. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala jadikan selalu dalam keadaan abkara, wanita-wanita penduduk surga, ya, dari kalangan wanita-wanita dunia yang masuk dalamnya itu Allah jadikan abkara. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ini kaitannya dengan bahwasannya penduduk surga itu semuanya perawan, tidak ada dan tidak bertambah usia. Ya, tidak bertambah usia dan tidak ada kelahiran di sana secara zahir, wallahu a'lam bishawab. Tidak disebutkan adanya kelahiran. Mereka semua dicipta untuk bersenang-senang di dalam kehidupan surga. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atadu ajuz minal ansar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh wanita Ansar yang sudah tua. Faqalat, maka wanita tua tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha li, doakanlah kepada Allah untukku, an yudkhilaniyallahul jannah, agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal jannata la yadkhuluha ajuz, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang tua, oleh wanita yang tua. Tsumma dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meninggalkannya. Yusolli, pergi meninggalkan wanita tadi sholat. Nah, wanita tadi masih berada di situ. Tsumma raja ila Aisyah, kemudian setelah sholat Rasul kembali ke Aisyah. Faqalat, Aisyah kemudian mengatakan, laqad laqiyat min kalimatik masyaqqah wa syiddah, sungguh wanita tadi yang meminta didoakan tadi mendapatkan dalam dirinya begitu sangat berat ucapan yang Anda ucapkan kepadanya ya Rasul. Ya, ini kalimat bahwasanya tidak akan masuk surga wanita tua. Rasul tidak mentakyin engkau tidak masuk surga karena engkau tua, bukan. Tapi Rasul hanya sekedar, ya ini bisa dikatakan candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercanda dalam keadaan tidak pernah berdusta. Candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu mizah, tetapi tidak ada unsur dustanya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan surga tidak dimasuki oleh wanita tua, dan memang begitu keadaannya, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna dzalika kadzalik, sungguhnya keadaannya memang demikian. Innallaha ta'ala idza adkhalahunna jannah hawwalahunna abkara, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah memasukkan mereka para wanita-wanita ke dalam surga, hawwalahunna abkara, Allah jadikan mereka menjadi bikar-bikar semua, menjadi para perawan semua, kembali kepada usia mudanya dengan keelokan ciptaannya. Jadi tidak lagi seperti keadaan mereka di dunia. Demikian terkait dengan ayat-ayat, ya, dari Al-Quran yang berbicara tentang para wanita-wanita penghuni surga. Adapun penggambaran di dalam As-Sunnah, penggambaran tentang wanita-wanita surga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bacakan beberapa di antaranya di sini. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badr." Kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, mereka
seperti bulan purnama. Ya, ini bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Mereka bergandengan tangan satu dengan yang lain. Jumlah mereka ini 70.000. Masuk surga bila adzab wala hisab. Mereka bergandeng tangan satu dengan yang lain melewati sirat seperti kilatan daripada petir yang menyambar, melesat begitu sangat cepat menuju ke surga, menuju ke pintu surga. Ini al-zumratul ula, kelompok pertama. Walladzina ala ithrihim, adapun yang datang setelahnya, yakni kelompok kedua, ka'asad di kaukabin idhoatan. Mereka, wajah-wajah mereka atau tubuh-tubuh mereka bersinar seperti sinarnya bintang yang paling terang. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati-hati mereka berada pada keadaan satu hati. Ala surati abihim Adam. Bentuk tubuh mereka, artinya fisik mereka secara surah di sini ini dedek ya kalau bahasa orang Jawa. Apa dedek itu? Postur tubuhnya. Nah, postur tubuh mereka seperti bapak mereka Adam, tinggi menjulang, situ nadhira'an fis sama, 60 hasta menjulang ke langit. Ya mungkin setinggi tower radio kita itu kurang lebih 60 hasta. Hasta itu segini. Ini hasta. Kira-kira setengah meter ya, kurang lebih. Jadi sekitar 30-an atau ya kurang sedikit lah, 30 meter, 25 meter segitu ukuran daripada tubuh mereka. Laftilaf bainahum wala tabaghut, tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada saling benci di antara mereka. La yabsuquna fiha, mereka tidak akan pernah meludah, tidak berdahak. Wala yamtakhitun, ya, tidak pula apa itu? Makhot itu ya dahak sama, keluar dari hidung, apa namanya? Ingus, tidak beringus. Wala yataghayyatun, tidak pula mereka buang air besar. Kalau buang air besar aja enggak, apalagi yang kecil. Ghaid enggak, berarti bawa lebih-lebih lagi. Wala yastamun, tidak pula mereka jatuh sakit. Kalau di dunia ini kita masih terkadang ya sakit, batuk, pilek, ya kan? Dan di dunia sakit itu nikmat dalam artian dilihat dari satu sisi. Karena tidaklah seseorang mengalami sakit melainkan akan berguguran dosa-dosanya jika dia sabar. Dan dia ihtisab ajr. Dan dia i'tiqad annahu ja'a min indillah, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khlufni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Adapun di surga nanti, maka sudah tidak lagi ada sakom, tidak lagi ada marad. Dan masih panjang hadisnya, ya, menceritakan tentang gambaran keadaan para penduduk surga sampai pada syahid yang ingin kita sebutkan di sini. Likulli wahidin minhum zaujatan, masing-masing dari mereka mendapatkan 2 istri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husn, terlihat sumsum daripada betis keduanya di balik tulang dan di balik daging mereka karena keindahannya, karena kecantikannya. Gambarannya seperti ini. Ini kan karena blogernya seperti ini, ini aqua ini ya.
Ya, ini cuma sekedar gambaran takribul faham saja. Bayangkan manusia terbuat dari seperti ini. Dia bisa tembus pandang. Betul-betul bisa tembus seperti ini, pandang, ya. Bagian-bagian organ dalamnya itu seperti tembus karena saking bagusnya, saking eloknya. Bukan terbuat dari air, bukan, ya. Jangan dipahami seperti itu. Jadi bagian organ dalamnya itu bahkan disebutkan seseorang bisa berkaca dari hati istrinya. Jadi, hatinya itu seperti kaca saking beningnya. Dia bisa tampak wajahnya pada hatinya. Di saat misalnya namanya istri ya memeluk begitu, maka dia bisa melihat tangan dari balik punggungnya. Karena saking putih dan jernihnya, saking bukan putih ya, jernihnya. Sangat jernih, sofa. Itu keadaan daripada wanita surga. Dalam keadaan berpakaian bahkan 70 lapis pakaiannya itu, tidak ada satupun pakaian yang mampu untuk bisa menghalangi daripada keelokan tubuhnya. Tembus. Nanti akan kita sebutkan di antara dalil-dalilnya. Yusabbihunallaha bukrata wa asyiya, mereka senantiasa bertasbih di pagi dan petang hari. Tasbihnya mereka ini adalah tasbih, bukan tasbihul ibadah, bukan tasbihut ta'abbud. Ya, bukan. Tapi tasbih yang itu merupakan nafas mereka. Jadi sudah secara otomatis mereka tercipta di surga dengan tasbih tersebut. Selalu ibarat nafasnya sudah. Karena di sana sudah tidak lagi ada tasri, tidak ada lagi taklif, tidak ada lagi pembebanan syariat. Sehingga tasbih yang mereka ucapkan ini adalah tasbih yajri ala majrun nafas, seperti nafas mereka. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ya tempat untuk beribadah ya di dunia ini. Tempat untuk kemudian kita bertasbih dengan nilai ibadah ya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa fi riwayatil Bukhari yura mukhu suqihinna min wara'il 'azmi wal laham. Dan pada riwayat Bukhari, kalau tadi Bukhari Muslim ya, riwayat Muslim tadi min wara'il laham, tetapi dalam riwayat Bukhari min wara'il 'azmi wal laham. Terlihat sumsum keduanya dari balik tulang dan dagingnya. Adapun pada riwayat Ahmad dari hadis Abu Hurairah, kalimatnya adalah yura mukhu saqiha atau saqatiha min wara'i thiyab. Yura mukhu saqiha min wara'i thiyab. Ini ada kalimat terlihat mukh, ya, sumsum daripada betisnya di balik pakaiannya. Jadi pakaian yang dipakai, dan setiap mereka memakai 70 lapis pakaian. Pakaian yang dipakai ini tidak sama sekali menghalangi kulitnya. Apalagi kulitnya, dagingnya saja nggak menghalangi, bahkan tulangnya nggak menghalangi, bahkan yang paling dalamnya. Karena mereka ini bercahaya. Mereka ini bercahaya. Yang seandainya cahaya mereka seandainya hanya sekedar jarinya atau telapak tangannya gitu, ya, mereka julurkan ke bumi ini, saya sudah akan hilang cahaya matahari. Kalah terang dengan cahaya mereka. Sehingga benar-benar pakaian-pakaian tidak mampu untuk menutupi daripada kecemerlangan cahaya mereka tersebut. Itu bagian-bagian yang tampak. dalam artian bagian-bagian yang tampak, yang bukan mestinya bercahaya aja bercahaya. Lantas bagaimana dengan giginya misalnya? Ya, tentunya lebih-lebih lagi tidak bisa dibayangkan. Matanya seperti apa? Tayyib, dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz innal mar'ata min ahlil jannah la yura bayadu saqiha min sab'ina hullati haririn. Sesungguhnya wanita dari penduduk surga itu benar-benar akan terlihat
putihnya betis daripada wanita tersebut min sab'ina hullati haririn, dari balik 70 lapis pakaian terbuat dari sutra. Ini memang pakaian mereka dari sutra. Sutra diharamkan tetapi hanya khusus pria ya. Sutra itu diharamkan bagi pria. Karena itu menjadi pakaian khasnya penduduk surga nanti. Pakaian khasnya penduduk surga. 70 setel. Khullah itu bagian atas dan bawah itu namanya khullah. 70 setel pakaian. Ya tentunya pakaiannya seperti apa juga tidak bisa dibayangkan. Lantas orang kok pakai 70 lapis itu seperti apa? Ya juga tidak bisa dibayangkan. Yang intinya bahwa itu semua adalah sesuatu yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Pada riwayat At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi, yuramu fusaqiha min wara'i luhumiha wa khulali min wara'i luhumihima wa khulalihima kama yura asyarabul ahmar fi zujajati bayda. Terlihat tampak sumsum daripada tulang betisnya di balik daging dan pakaian yang dikenakannya, sebagaimana terlihat minuman yang berwarna merah di balik gelas kaca yang bernama yang bening, yang putih bening. Itu ada sisi penggambaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan pemahaman seperti apa ya gambarannya, ya seperti ini atau seperti gelas ini, gelas yang putih bersih kemudian dalamnya ada minuman yang berwarna merah. Maka akan terlihat sangat indah. Minuman saja itu kalau di dalamnya begitu bisa terlihat warna yang cerah begitu kan terlihat indah, apalagi ini manusia. Bentuknya adalah seorang wanita. Qala Syalbani rahimahullah sahih li ghairi. Ini semua ya hadis-hadis yang sahih. Dalam artian semua bisa dijadikan hujjah dan wajib untuk diyakini meskipun keadaan yang sebenarnya sekali lagi masih belum bisa untuk digambarkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya dengan fantasi kita menggambarkannya, tetap tidak akan mendekati daripada apa yang sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya, memang akal kita tidak akan mampu menjangkaunya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari makna daripada al-mukh. Ya, disebutkan tadi dalam hadis-hadis ya, mukh itu apa? Ya. Beliau mengatakan wal mukh bi dhammil mim wa tasdid al-mu'jamah al-mukh dengan mimnya di dhammah dan kha-nya di tasdid. Ma fi dakhilil azm, yakni sesuatu yang berada di dalam tulang. Kalau kita nyebutnya ya sumsum. Ya. Sering diartikan sumsum, memang demikian sumsum. Wal muradu bihi wasfuha bisofail baligh. Dan yang dimaukan dengan itu adalah pensifatan wanita-wanita surga itu begitu sangat jernih. Wa inna ma fi dakhilil azmi la yastatir bil azm wal laham wal jilid, dan bahwa apa yang berada di dalam ya, berada di dalam tulang sekalipun itu tidak tertutupi oleh tulang itu sendiri, tidak pula oleh daging dan tidak pula oleh kulit. Tip berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna imra'ah min ahli jannah ittala'at ila ahli al-ard." Seandainya saja wanita penduduk surga melongok
sehingga terlihat oleh penduduk dunia, penduduk bumi, la adha'at ma bainahuma wala mala'athu raihan, niscaya akan menerangi apa yang ada di antara keduanya. Semua akan menjadi terang benderang antara bumi dengan wanita ahlul jannah tadi. Sedangkan wanita ahlul jannah berada di atas langit yang ketujuh sana, di atas surga. Wala mala'athu raihan, sehingga akan terpenuhi antara keduanya, antara wanita tadi, wanita ahlul jannah dengan bumi ini akan terpenuhi dengan bau harum yang semerbak. Itu seandainya, karena memang surga baunya itu bisa tercium dalam jarak sekian puluh tahun perjalanan, 70 atau 40 sebagian riwayat, 70 tahun perjalanan sudah tercium baunya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, dan sungguh kerudung, dan wanita itu kan ya biasa pakai kerudung gitu ya. Ini bukan jilbab loh ya, kerudung. Ya, ini sesuatu yang menghiasi kepalanya. Karena sudah tidak lagi butuh untuk ditutupi di surga itu, tetapi sesuatu yang menghiasi di kepalanya ya. Tutup kepala begitu kerudungnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain. Adapun pada riwayat Imam Ahmad, la nasifum ra'a minal jannah khairun minad dunya wa mithlaha ma'aha, sungguh kerudungnya wanita di surga itu lebih baik daripada dunia dan yang semisal dunia bersamanya. Ya, ini lebih baik 2 kali lipatnya daripada dunia dan yang semisal dengannya. Qultu ya Abu Hurairah man nasif, kemudian rawi mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang disebut dengan nasif itu? Qala al-fimar. Abu Hurairah menjawab, ya ini kerudung. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani hasan sahih. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah menyebutkan beberapa athar. Kita baca sebagiannya. An Sa'id bin Jubair qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, dari Sa'id bin Jubair, murid kesayangan Ibnu Abbas ini, Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'in, mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, law anna haura akhrajat kaffaha bainas sama'i wal ard laftutinal khalaik bihusniha. Seandainya saja satu haurah, satu bidadari surga, mengeluarkan telapak tangannya, terlihat bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, niscaya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, dan mungkin semua makhluk di sini al khalaik ya semuanya, akan terfitnah dengan keelokannya. Semua makhluk. Walau akhrajat nasifaha lakanat syams inda husniha mithlul fatilah fis syamsi la daw laha. Seandainya saja dia mengeluarkan kerudungnya itu ya, diperlihatkan di dunia, niscaya asyams matahari itu indah husniha, dibandingkan dengan keelokan daripada cahaya kerudung si bidadari tersebut, mithlul fatilah, hanya ibaratnya seperti sentir fisyamsi, dibandingkan dengan cahaya matahari. Artinya nasif itu tadi, kerudungnya itu ibaratnya mataharinya, matahari itu ibarat sentir. Seperti apa ini? Ya, la daulaha, tidak akan ada cahayanya sama sekali, tidak akan terlihat. Orang misalnya di siang hari menyalakan sentir lilin begitu,
ya tidak akan terlihat sama sekali cahayanya. Walau akhrajat wajhaha la adaa husnuha ma baina samai wal ard. Seandainya saja mengeluarkan wajahnya, yakni menampakkan wajahnya, niscaya akan memenuhi cahaya daripada keelokan wajahnya tersebut antara langit dan bumi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kunna julusan ma'a Ka'ab yauman. Kami dahulu pernah duduk bersama dengan Ka'ab pada suatu hari. Faqala, Ka'ab mengatakan, law anna yadan minal khur duliyat minas sama la adaat lanal ard kama tadi'us syams li ahli dunya. Seandainya saja hurun ain, satu bidadari surga itu menjulurkan tangannya, dia julurkan dari langit sana, niscaya akan menerangi bagi kita bumi semuanya sebagaimana matahari menerangi seluruh daripada penghuninya, penghuni bumi. Sumakal, kemudian Ka'ab mengatakan, innama qultu yadaha, aku mengatakan tangannya, yakni hanya tangannya. Fa kaifa bil wajh wa bayadihi wa husnihi wa jamali. Lantas bagaimana dengan wajah, yakni wajah wanita surga, putihnya, keelokannya dan kecantikannya, sesuatu yang tidak bisa untuk digambarkan, tidak bisa untuk dijelaskan, bahkan tidak bisa untuk difantasikan dan diimajinasikan. An Ibnu Mas'udin, inna fil jannah haura yuqalu laha la'bah. Sesungguhnya di surga itu ada bidadari yang disebut dengan la'bah. Sebutannya itu la'bah. Tentunya Ibnu Mas'ud berbicara tentang perkara yang gaib. Ini fi hukmil marfu, seandainya sanadnya kepada Ibnu Mas'ud ini sahih. Ibnu Mas'ud menyatakan, inna fil jannah haura yuqalu laha la'bah. Kullu huril jinan yu'jibna biha yadribna biaidihinna ala katifiha wa yaqulna. Semua daripada bidadari-bidadari surga itu mereka terkagum-kagum akan keelokan dirinya, yakni la'bah ini. Mereka para bidadari-bidadari di surga, yadribna biaidihin, mereka memukul, menepuk-nepuk itu dengan tangan mereka, ala katifiha, pada pundak si la'bah ini, ya, ditepuk-tepuk gitu. Wa yaqulna, sambil mengatakan, tuba laki ya la'bah, alangkah beruntungnya engkau wahai la'bah. Lau ya'lamu talibuna laki la jaddu. Seandainya mereka orang-orang yakni yang di dunia yang hidup, mereka mengetahui tentang dirimu, tentang keelokanmu, tentang keindahanmu, niscaya mereka akan bersungguh-sungguh untuk mengejarmu. Baina ainaiha maktub, antara kedua matanya tertulis kalimat, man kana yabtaghi an yakuna lahu mithli falyamal biridha'i rabbi. Siapa yang dia ingin berharap mendapatkan yang semisal diriku ini, hendaknya dia beramal dengan keridhaan Rabbku. Ya, ini keridhaan daripada Rabb si la'bah ini, Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya dalam bahasa Arab ya tentunya. Man yabtaghi an yakuna lahu mithli falyamal biridha'i rabbi. Dan memang bahasa Arab itu bahasa terpilih menjadi lughat ahlul jannah. Dia merupakan lughatul Quran dan juga lughat ahlul jinan. Sehingga ya tentu sangat merugi orang mereka belajar berbagai macam bahasa dunia tetapi meninggalkan belajar daripada bahasa penduduk surga. Walaupun nantinya ya memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya untuk berbicara dengan, kalau dia masuk surga, untuk berbicara dengan bahasa ini, bahasa penduduk surga. Qala Atha As-Sulami, masih dalam Hadil Arwah. Berkata Atha As-Sulami li Malik bin Dinar, kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya syawwiqna, wahai Abu Yahya, ceritakan kepada kami perkara yang akan membawa kerinduan
terhadap diri-diri kami, yakni beritakan tentang perkara-perkara kaitannya dengan surga. Qala Malik, maka Malik bin Dinar menjawab, inna fil jannah haura yatabaha ahlul jannah bihusniha. Sesungguhnya di surga itu ada haura yang penduduk surga mereka semua berbangga akan keelokan dan kecantikan, keindahan dari si haura tersebut. Laula anna Allah ta'ala katabalaha ala ahlil jannah an la yamutu lamatu min husniha. Seandainya saja Allah tidak menetapkan bagi penduduk surga tersebut mereka mati, ya, niscaya mereka akan mati melihat akan kecantikannya. Artinya kalau seandainya dalam keadaan mereka itu ada kemungkinan mati, ya kan manusia itu kan bisa suatu yang sangat luar biasa begitu, bisa justru menyebabkan kematian. Ini seandainya bukan karena itu, maka penduduk surga yang lain, dalam artian haura-haura yang lain begitu, karena adanya satu haura ini, karena ketakjuban mereka dan karena keindahan daripadanya, dia bisa mati atau mereka bisa mati disebabkan karena memandangnya. Falam yazal ata kamdan min qauli Malik, maka semenjak itu Ata As-Sulami, ya, terlihat selalu murung memikirkan hal tersebut, ya, memikirkan, yakni kerinduannya terhadap para bidadari surga. Ya tentunya menyebabkan, bukan kemurangan yang menyebabkan kemudian lesu dalam ibadah. Tampak terlihat wajahnya murung dalam artian merindukan, ya, untuk kemudian giat dalam ibadah, giat dalam mengejar apa yang menjadi kerinduannya tersebut, ya, mengejar daripada apa yang menjadi sebab kerinduan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak sebetulnya ya athar-athar yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah, bisa dirujuk ke sana, dan insyaallah kalau masih ada waktu pada pertemuan yang akan datang kita akan tambahkan, ya, masih berbicara tentang wanita-wanita penduduk surga. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.